Pemirsa MK News TV, disahkannya Undang-Undang, Kitab Undang Hukum Pidana, pada tanggal 6 Desember tahun 2022 lalu, menggantikan Undang-Undang KUHP lama, masih menyisihkan sejumlah persoalan, di kalangan insan pers. Persoalan di kalangan insan pers mendorong beberapa lembaga pers yang ada di Kabupaten Pringsewu, kemudian membedahnya dengan menghadirkan beberapa narasumber, melalui FGD yang digelar di kantor DPC AWPI Pringsewu, yang dihadiri para ketua lembaga profesi wartawan dan perwakilan mahasiswa yang ada di Kabupaten Pringsewu, Kamis tanggal 22 Desember tahun 2022. Hadir saat diskusi para narasumber, Ketua PPAWPI, Hengki Ahmad Jazuli, Dewan Pakar JMSI Provinsi Lampung Herman Batin Mangku, dan dosen, Kepala Pusat Studi Konstitusi Hukum dan Perundangan-Undangan UBL Rifandi Ritonga. Dalam pemaparan materinya, Rifandi Ritonga tidak menampik adanya beberapa klausul pasal yang termuat di KUHP era baru yang berpotensi bersinggungan dengan kerja-kerja jurnalis dalam memproduksi karya jurnalistik. Seperti tindak pidana terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden di dalam pasal 217, 218 dan 219. Dikatakan Presiden itu bukan simbol negara, karena negara kita tidak menganut sistem kerajaan, namun sistem demokrasi, sehingga, harus dilihat dulu ke depannya, objek yang ditulis, itu dalam kapasitas sebagai apa, jelas Rifandi. Menurut Rifandi, media sebagai fungsinya sebagai pilar keempat demokrasi, maka sepatutnya juga, harus membekali diri dengan membaca peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Karena wartawan itu tidak kebal hukum, walaupun mereka bekerja dan dipayungi oleh Undang-Undang Lex Specialis yakni Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Berbeda dengan yang disampaikan oleh Herman Batin Mangku, ia justru berpendapat bahwa ada upaya membelenggu kerja-kerja pers dengan hadirnya Undang-Undang KUHP era baru ini. Hadirnya KUHP baru ini justru sebuah kemunduran dari kemerdekaan pers, yang sudah dijamin oleh negara melalui Undang-Undang Pers. Saya khawatir ke depan, dalam memproduksi karya jurnalistik, bersinggungan dengan pejabat publik atau yang lainnya, wartawan dapat dengan mudah dipidanakan kriminalisasi melalui undang-undang yang ada, terang Herman. Herman juga menyampaikan beruntung bagi kawan-kawan yang sudah kompetensi, apapun karya jurnalistik bagi wartawan yang sudah kompetensi tidak dapat dijerat dengan hukum, akan difasilitasi oleh Dewan Pers selagi bentuk karya tulisnya. Demikian juga sebaliknya wartawan yang belum kompetensi, Dewan Pers tidak dapat memberikan perlindungan, apalagi pembelaan dari Dewan Pers, sehingga wartawan tersebut berpotensi bisa dengan mudah terjerat hukum, ketika seseorang merasa dicemarkan nama baiknya melalui tulisan dan melapor ke polisi. Dikatakan, semua orang bisa menjadi wartawan namun, apakah wartawan tersebut mengerti tugas-tugas kewartawanan, termasuk kode etik jurnalistik bagi wartawan kompeten enggak perlu panik, pasti akan difasilitasi oleh Dewan Pers ketika terjerat delik aduan yang berkaitan dengan karya jurnalistik. Kemudian juga tercatat dalam Dewan Pers, maka kita tidak berlaku KUHP dan Undang-Undang IT. Kita berlaku kita Undang-Undang Pers, sehingga sesalah apapun kita dalam menulis itu kita diberikan kesempatan narasumber untuk verifikasi, hak jawab dan lain-lain. Tapi kalau kita tidak mempunyai hal-hal seperti itu, kita berpotensi untuk langsung dilaporkan ke kepolisian Undang-Undang IT. Walaupun sekarang masih kontroversi dan masih dalam proses, tapi itu sudah banyak terjadi gitu loh. Kemarin saya nggak sebut namanya, tapi alhamdulillah bisa diselesaikan. Pimret media besar di Siber di Lampung, 3 orang sebenarnya TO-nya, saya termasuk saya, tapi rupanya saya lolos. Yang 2 yang diperiksa polisi. Kalau kita kompeten dan bagian dari Dewan Pers, maka kita berhak nolak untuk diperiksa polisi terkait karya jurnalistik. Kecuali di luar jurnalistik ya, pemerasan dan lain-lain itu dia nggak berlaku Undang-Undang Pers gitu. Selama terkait dengan karya jurnalistik, dia berlakunya Undang-Undang Pers, bukan pencemaran nama baik. Reporter Wilayah Kabupaten Pringsewu Lampung, Muhammad Fajar.